Hai, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Sebelum masuk ke inti video, saya pengen nanya sama kalian. Pernah nggak kalian ngerasain mager banget buat ngelakuin sesuatu? Padahal sebenarnya di otak kalian ada banyak banget tugas, kerjaan, atau aktivitas yang saat itu ingin kalian kerjakan. Atau kalian tersadar kalau hidup kalian itu benar-benar gak produktif banget saat itu. Kalian sadar kalau aktivitas kalian itu kebanyakan cuma nyantai-nyantai dan hal-hal lainnya yang kurang produktif. Sampai muncul keinginan kalian untuk merubah itu semua. Kalian pengen segera nyelesain tugas atau kerjaan kalian, pengen mempelajari skill baru buat ningkatin value kalian, atau memperdalam skill yang udah kalian punya, atau sekedar pengen ngerjain project baru agar lebih produktif. Tapi balik lagi, kalian mager dan gak ada motivasi buat ngelakuinnya, meskipun udah ada niat tuh di dalam hati. Saya pun dulu pernah berada di kondisi seperti itu, sampai akhirnya saya berusaha mencari cara gimana buat keluar dari kondisi tersebut, gimana agar saya bisa memiliki motivasi untuk produktif. Saya nyobain bermacam-macam teknik belajar atau bekerja, dari yang saya temuin sendiri sampai yang saya dapetin dari berbagai referensi, seperti buku atau artikel-artikel yang membahas tentang produktivitas. Nah, di video ini saya pengen berbagi beberapa tips yang selama ini udah ngebantu saya buat ningkatin produktivitas dan motivasi dalam mengerjakan sesuatu. Semoga tips ini juga cocok di kalian. Dan sebagai bentuk latihan awal kalian dalam meningkatkan fokus, motivasi, dan disiplin, saya pengen kalian berusaha menonton video ini sampai akhir dengan fokus, oke? Yang pertama adalah mempunyai roadmap atau silabus yang jelas dan sistematis. Yang membuat kita mager atau kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk mempelajari skill baru, salah satunya adalah karena kita gak tahu dan bingung harus memulai dari mana. Itu karena kita belum mengetahui learning roadmap atau peta petunjuk materi-materi yang harus kita pelajari untuk menguasai suatu skill. Ya mungkin bisa dibilang semacam silabus. Kelihatannya memang sederhana, dan roadmap seringkali dianggap remeh manfaatnya. Tapi percayalah, dengan belajar mengikuti roadmap atau silabus, proses belajar kalian akan lebih terarah, dan kalian tahu dari mana harus memulai mempelajari materi. Misalnya saya pengen menguasai back-end developer. Nah, back-end developer sendiri suatu hard skill yang kalau di breakdown cakupannya akan sangat luas sekali. Kalau saya gak punya roadmap yang jelas, saya akan bingung harus mulai belajar dari mana dulu. Saya gak tahu materi apa yang harus saya cari di YouTube, atau buku apa yang harus saya beli terlebih dulu. Bisa saja saya melewatkan dan nggak mempelajari materi-materi fundamental yang sangat diperlukan untuk menguasai skill back-end developer itu. Malah langsung mempelajari materi tingkat lanjutannya. Dan akibatnya materi tingkat lanjutan itu akan sangat sulit saya pahami karena saya belum belajar fundamentalnya. Dan worst case-nya ya itu tadi, saya jadi kehilangan motivasi untuk lanjut belajar. Karena baru mulai belajar aja udah merasa susah banget buat memahami materi itu. Nah, learning roadmap gak harus kalian buat sendiri. Di internet udah banyak banget yang menyediakan roadmap untuk belajar atau bekerja yang dapat kalian ikuti sebagai petunjuk arah kalian dalam mempelajari keterampilan baru. Contohnya back-end developer tadi. Saya bisa lihat roadmapnya melalui situs roadmap.sh. Dan di sana udah lengkap banget materi-materi apa saja yang harus saya pelajari dulu untuk menguasai back-end developer. Mulai dari materi tingkat dasar, materi menengah, sampai materi lanjutannya. Nah, kalau kalian pengen jalan yang lebih terarah dalam menguasai skill baru, lebih baik kalau kalian belajar melalui program pelatihan atau bootcamp. Melalui program tersebut, kalian nggak begitu perlu memikirkan soal learning roadmap, karena kalian hanya perlu mengikuti saja kurikulum yang sudah disusun oleh lembaga pelatihan tersebut. Dan juga nilai plusnya kalian akan didampingi oleh mentor atau instruktur. Kalian juga akan lebih termotivasi untuk belajar karena sudah mengeluarkan uang untuk mengikuti pelatihan tersebut. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, nah loh, setelah mengetahui roadmapnya kok jadi minder dan kehilangan motivasi lagi nih? Karena ternyata untuk menguasai skill yang saya inginkan, ada banyak banget materi fundamental, menengah, sampai materi lanjutan yang harus saya pelajari. Kalau tujuan kalian belajar adalah untuk meningkatkan value diri kalian, itu bukan berarti kalian harus menguasai suatu keterampilan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Pola pikir seperti ini yang membuat kalian kehilangan motivasi untuk memulai belajar atau mengerjakan sesuatu. Ubah cara pikir kalian bahwa gak semua hal itu harus kalian capai saat itu juga. Sadari bahwa gak semuanya bisa dicapai dengan instan dan itu semua butuh proses. Gak masalah kalau kalian hanya bisa menyelesaikan satu materi fundamentalnya saja dalam waktu 1 atau 2 hari.
Karena kemampuan kalian dalam belajar nantinya akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan kalian konsisten memiliki progres setiap harinya walaupun cuma 1%, itu berarti kalian sudah meningkatkan value kalian. Karena 1% progres yang kalian capai dalam satu hari, jika kalian lakukan terus-menerus, progres tersebut akan terakumulasi dan kalian sudah pasti menjadi 3 kali lipat lebih baik dalam 1 tahun. Tips kedua adalah membagi tugas atau pekerjaan menjadi beberapa bagian. Hal lainnya yang dapat membuat kita malas dan kehilangan motivasi untuk mulai mengerjakan sesuatu atau mempelajari skill baru, biasanya karena pikiran kita terlebih dulu membayangkan keseluruhan pekerjaan itu memiliki beban yang terlalu besar bagi kita dan membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Saat kita akan memulai mempelajari skill baru, otak kita akan membayangkan betapa rumitnya skill tersebut, betapa tebalnya buku pelajaran itu, atau kalau kita belajar melalui video YouTube, kita sudah kehilangan motivasi saat melihat betapa panjangnya durasi video tersebut, dan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, kapan saya bisa menguasai skill-skill ini kalau yang harus saya pelajari ada sebanyak ini? Apa saya bisa menguasainya? ya yang pada akhirnya ngebuat kita jadi kehilangan motivasi buat mulai belajar. Nah, biasanya saat saya ingin mengerjakan sesuatu yang besar atau mempelajari sesuatu yang rumit, setelah mempunyai roadmap-nya, saya akan memecah setiap tahapan pekerjaan atau pembelajaran dari roadmap tersebut menjadi beberapa subbagian. Konsep utama dari teknik ini adalah meningkatkan kemampuan short-term memory kita dengan memecah suatu pekerjaan besar menjadi beberapa subkelompok atau beberapa bagian pekerjaan yang lebih kecil. Pada akhirnya saya mengetahui konsep ini disebut sebagai konsep chunking and the capacity of short-term memory yang diperkenalkan pertama kali oleh George Miller pada tahun 1956. Konsep ini pun sebenarnya sudah sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan kesulitan menghafal keseluruhan nomor HP yang berjumlah 12 digit seperti 0813 644 68172. Tapi otak kita akan lebih mudah menghafalnya kalau nomor itu kita bagi menjadi beberapa bagian seperti 0813 6446 8172. Dengan melihat potongan-potongan pekerjaan atau pembelajaran yang besar yang sudah kita bagi menjadi beberapa bagian kecil, otak kita akan menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan itu bukanlah masalah yang besar dan dapat diselesaikan dengan mencicilnya bagian per bagian. Jadi ini akan meningkatkan motivasi kita untuk memulai bekerja atau belajar. Tips ketiga adalah dengan melakukan time blocking dan Pomodoro. Setelah saya menerapkan konsep chunking pada pekerjaan atau pembelajaran yang akan saya kerjakan, saya akan menerapkan time blocking dan teknik Pomodoro. Time blocking adalah salah satu teknik manajemen waktu yang juga digunakan oleh beberapa entrepreneur sukses, seperti Elon Musk dan Bill Gates. Time blocking sendiri memiliki beberapa variasi dan cara penerapannya. Namun di video ini saya hanya akan menjelaskan konsep time blocking dan Pomodoro yang sering saya terapkan di kehidupan saya. Kalau kalian pengen mempelajari lebih dalam teknik Pomodoro dan berbagai variasi time blocking, kalian bisa menuju ke link yang saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, yang saya lakukan adalah saya akan membagi waktu saya untuk mengerjakan pekerjaan itu dalam beberapa batch atau kelompok waktu pengerjaan. Saya akan menetapkan durasi waktu pengerjaan untuk setiap batch-nya. Misalnya gini, dalam satu batch saya memberi durasi bekerja misalnya selama 1-2 jam. Dan dalam durasi 1-2 jam tersebut, saya akan benar-benar memusatkan fokus dan konsentrasi saya untuk mengerjakan pekerjaan itu. Setelah menyelesaikan durasi 1-2 jam pada batch pertama, saya akan mengambil waktu istirahat, misalnya 20-30 menit istirahat. Saat istirahat, usahakan untuk tidak membuka sosial media atau melakukan hal yang dapat mendistraksi waktu dan fokus kalian. Tapi benar-benar istirahat buat merefresh otak, melakukan peregangan otot tubuh, dan melakukan hal-hal penting yang harus dilakukan. Biasanya dalam waktu istirahat ini, saya akan memanfaatkannya untuk minum air putih, pergi ke toilet, membalas WA atau email penting, lalu keluar sebentar menghirup udara segar di luar ruangan, sambil memandang tumbuh-tumbuhan yang ada di luar ruangan, sambil melakukan stretching ringan kalau bisa. Ya intinya saya akan membuat otak, mata, dan tubuh saya rileks setelah berkonsentrasi penuh menatap layar komputer saat bekerja, sehingga otak dan tubuh saya menjadi segar kembali untuk mengerjakan pekerjaan di batch selanjutnya. Setelah menghabiskan waktu istirahat yang sudah saya tetapkan, saya akan melanjutkan mengerjakan batch berikutnya, lalu saya akan mengulangi terus siklus ini sampai akhirnya keseluruhan batch atau pekerjaan saya selesai saya kerjakan.
Durasi bekerja dan istirahat tiap batch-nya dapat kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Bahkan kalian boleh saja mengurangi durasi kerja kalian dan segera beristirahat saat kalian ngerasa kalian emang udah bener-bener lelah dan nggak bisa fokus lagi. Jadi kalian sesuaikan sendiri waktu kerja dan waktu istirahat kalian. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan durasi kerja dan istirahat yang kalian terapkan saat ini, kalian bisa mulai meningkatkan durasi kerja kalian lebih lama lagi dan mengurangi durasi istirahat kalian. Intinya buatlah siklus kerja senyaman kalian. Yang terpenting adalah dalam siklus tersebut ada potongan pekerjaan yang kalian selesaikan dan ada peningkatan progres yang kalian capai dalam mengerjakan setiap batch-nya. Dengan memecah pekerjaan menjadi beberapa batch dan menetapkan durasi kerja dan durasi istirahat yang tepat, pekerjaan akan lebih terasa ringan dan akan membuat kalian lebih termotivasi untuk mengerjakannya. Nah, selanjutnya di tips yang keempat ini ada dua jenis metode untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas, entah itu dalam belajar atau bekerja. Yang pertama adalah metode yang diciptakan oleh Brian Tracy yang dinamakan Eat the Frog Method, yang kalau kita terjemahkan kira-kira artinya adalah memakan katak. Wah, katak yang dimaksud di sini adalah istilah untuk pekerjaan atau tugas terbesar dan paling penting yang harus kalian kerjakan di hari itu. Oke, dalam konsep ini kalian diharuskan terlebih dulu mengidentifikasi kira-kira apa tugas atau pekerjaan terbesar dan terpenting yang kalian miliki saat itu. Yang pekerjaan itu membutuhkan fokus atau waktu lebih banyak untuk mengerjakannya. Nah, setelah kalian mengetahui pekerjaan dengan beban paling besar yang kalian miliki, kalian harus mengerjakan pekerjaan itu pertama kali dibandingkan pekerjaan lainnya di hari itu. Kalian harus mengerjakannya pada waktu di mana pikiran, fokus, dan konsentrasi kalian sedang berada dalam performa terbaiknya. Yang bagi kebanyakan orang, waktu tersebut adalah waktu di pagi hari. Kenapa? Karena saat pagi hari, otak dan pikiran kita masih fresh. Dengan ini diharapkan kita akan lebih mudah berkonsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan beban yang besar, yang membutuhkan fokus yang tinggi. Karena saat hari telah beranjak siang, kemampuan konsentrasi kita biasanya akan menurun. Nah, karena kita sudah menyelesaikan tugas terberat kita lebih dulu, maka kita bisa sedikit lebih santai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya yang bebannya gak terlalu besar seperti pekerjaan pertama tadi. Inilah tujuan dari konsep Eat the Frog Method. Nah, metode kedua adalah kebalikan dari metode Eat the Frog, yaitu mengerjakan pekerjaan atau pembelajaran dari yang paling ringan terlebih dulu. Lalu kapan kalian harus menggunakan metode ini? Saat kalian benar-benar gak punya motivasi untuk mengerjakan sesuatu atau saat kalian benar-benar berada di fase paling gak produktif kalian. Dengan memilih tugas atau pekerjaan yang paling ringan terlebih dulu, diharapkan kalian bisa segera take action. Kalian bisa segera mulai tanpa memiliki keraguan, tanpa memikirkan beban kerja yang besar. Kuncinya di sini adalah untuk segera memulai. Kebanyakan dari kita hanya kurang memiliki motivasi saat ingin memulai. Tapi setelah kita berhasil memulai mengerjakan atau mempelajari sesuatu yang gampang, kita akan lebih termotivasi untuk terus mengerjakan atau mempelajari hal itu. Karena pekerjaan yang kita kerjakan terlalu ringan, kita akan tertantang menambah beban pekerjaan atau tingkat kesulitan pelajaran yang kita pelajari. Tips selanjutnya adalah kalian harus bisa mengidentifikasi apa saja masalah atau penyebab yang menghalangi kalian untuk produktif. Setelah kalian tahu hal-hal apa saja yang membuat kalian gak produktif, segera selesaikan masalah-masalah itu terlebih dulu. Jangan sampai membiarkan masalah itu menghalangi produktivitas kalian terus-menerus. Kalian harus mampu mengambil tindakan tegas menghadapi masalah-masalah itu. Misalnya kalian merasa malas untuk mulai bekerja atau belajar karena ruangan yang gak nyaman. Ya segera bersihkan ruangan kalian itu, atur dan settinglah ruangan itu sampai menjadi ruangan yang nyaman untuk kalian bekerja atau belajar. Kalau kalian memiliki masalah dengan sosial media karena terlalu sering membuang-buang waktu kalian untuk scrolling sosial media dalam waktu yang lama, ya kalian harus mengambil tindakan tegas seperti mengunci, membisukan notifikasi atau menguninstall aplikasi-aplikasi dari smartphone kalian. Atau kalian dapat menjauhkan smartphone kalian saat kalian mau bekerja atau belajar. Nah, dengan menyelesaikan permasalahan yang dapat menghalangi produktivitas kalian, diharapkan pikiran kalian bisa lebih fokus dan berkonsentrasi dalam mengerjakan sesuatu atau mempelajari skill baru. Oke, itulah 5 tips meningkatkan motivasi, fokus, konsentrasi, dan produktivitas yang biasa saya terapkan di kehidupan saya.
Sebenarnya motivasi untuk mengerjakan sesuatu dan tingkat produktivitas kita dapat dipengaruhi oleh bagaimana habit dan pola hidup kita sehari-hari, terutama habit atau kebiasaan kita ketika bangun tidur. Nah, di video selanjutnya saya akan ngebahas habit atau kebiasaan apa saja yang membuat kita lebih produktif setiap harinya. Tentunya berdasarkan pengalaman saya pribadi dan berdasarkan penelitian para ahli di bidangnya. Nah, kalau kalian pengen nonton videonya, pastikan kalian subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan saat videonya sudah tayang di channel ini nanti. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like di video ini dan bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian agar mereka juga bisa belajar sesuatu dari video ini. Tapi kalau kalian merasa masih ada kekurangan dari video ini, kalian bisa menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah agar video selanjutnya dapat lebih baik lagi. Atau kalau kalian punya tips untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas versi kalian sendiri, silahkan tulis tips versi kalian di kolom komentar di bawah, agar teman-teman yang lain bisa terbantu oleh tips dari kalian. Terima kasih sudah menonton dan oke, sampai ketemu di video selanjutnya.